The greatest Italian football player of all time is... Maldini. Just because my last name is Maldini doesn't mean I was born to play football. I still have to run and practice and work out every day. Toughest defender you face? Maldini. Paolo Maldini. Paolo Maldini. Maldini. Paolo Maldini. Maldini. Ha recibido la falta. La falta ahora de Maldini que ve la tarjeta amarilla. Di antara gemuruh stadion, sorak kemenangan, dan tekanan yang terus mengintai setiap langkah pemain sepak bola, ada nama yang disebut dengan nada berbeda. Bukan dengan teriakan, bukan dengan euforia berlebihan, tetapi dengan respect yang nyaris sunyi. Paolo Maldini. Bagi banyak pesepak bola, nama itu bukan sekadar legenda AC Milan atau ikon sepak bola Italia. Ia adalah standar. Ukuran tentang bagaimana seharusnya seorang pemain bertahan bermain, bersikap, dan dikenang. Sepak bola sering memuja mereka yang mencetak gol. Penyerang dielu-elukan, playmaker disanjung, dan para pencetak momen diberi tempat istimewa dalam sejarah. Namun Maldini tumbuh menjadi legenda dari wilayah yang jarang mendapat sorotan, bertahan. Ia membangun karirnya dengan mencegah cerita indah orang lain, mematikan mimpi penyerang terbaik dunia, dan melakukannya tanpa drama. Bagi Alessandro Del Piero, Maldini adalah lawan yang membuat seorang penyerang merasa sendirian di lapangan. Bukan karena dijaga dua orang, melainkan karena setiap ruang seolah tertutup sebelum benar-benar terbuka. Del Piero pernah mengakui bahwa saat menghadapi Maldini, keputusan harus diambil lebih cepat dari biasanya. Tidak ada waktu untuk berpikir dua kali. Satu sentuhan berlebih, satu gerakan yang terlambat, dan serangan sudah berakhir. Yang membuat para penyerang frustasi adalah cara Maldini bertahan. Ia jarang melakukan tackle sembrono. Bahkan, ia dikenal sebagai bek yang lebih sering merebut bola sambil berdiri daripada menjatuhkan lawan. Maldini sendiri pernah mengatakan bahwa jika ia harus melakukan tackle, berarti ia sudah melakukan kesalahan dalam membaca permainan. Prinsip itu bukan teori kosong. Para pemain yang berhadapan dengannya merasakannya secara langsung. Ronaldo Nazario, striker yang pada masa puncaknya nyaris mustahil dihentikan, menyebut Maldini sebagai bek terberat yang pernah ia hadapi. Bukan karena kekuatan fisik semata, melainkan karena kecerdasan. Maldini tidak mengikuti gerakan Ronaldo secara reaktif. Ia mengantisipasi. Ia membaca arah tubuh, sudut lari, dan niat sebelum bola benar-benar dikontrol. Bagi striker yang hidup dari sepersekian detik, itu adalah hukuman paling kejam. Zinedine Zidane melihat Maldini sebagai bentuk tertinggi dari kecerdasan bertahan. Zidane yang mengandalkan visi dan kontrol bola luar biasa, tahu betul bagaimana rasanya menghadapi bek yang tidak terpancing. Maldini tidak panik, tidak terpancing trik, dan tidak pernah kehilangan posisi. Ia memaksa lawannya melakukan kesalahan sendiri, lalu mengambil keuntungan dengan cara paling sederhana. Namun kesan terbesar Maldini di mata pesepak bola lain tidak berhenti pada kualitas di lapangan. Yang lebih dalam adalah caranya membawa diri. Di ruang ganti AC Milan, Maldini bukan kapten yang gemar berteriak. Andrea Pirlo menggambarkannya sebagai sosok yang memimpin lewat contoh. Datang lebih awal, berlatih dengan intensitas yang sama seperti pemain muda, dan menjaga profesionalisme bahkan ketika statusnya sudah tak tergoyahkan. Ketika Maldini berbicara, kata-katanya singkat, tapi justru karena itu setiap kalimat memiliki bobot. Kakak yang datang ke Milan sebagai talenta muda dengan sorotan besar, merasakan langsung bagaimana Maldini melindungi pemain-pemain muda. Bukan dengan sikap otoriter, melainkan dengan ketenangan. Maldini memahami tekanan yang datang bersama seragam besar Milan. Ia tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, bukan alasan untuk menghakimi. Bagi banyak pemain muda, keberadaan Maldini di belakang mereka memberi rasa aman, bahwa ada sosok yang siap menutup celah baik secara teknis maupun emosional. Para pemain lawan pun merasakan aura itu. Ryan Giggs pernah menggambarkan Maldini sebagai bek yang membuat frustasi tanpa membuat marah. Tidak ada provokasi, tidak ada sikut tersembunyi, tidak ada drama. Hanya disiplin dan konsistensi. Dalam sepak bola modern yang sering diwarnai kontroversi, sikap seperti itu terasa hampir asing. Maldini juga menjadi referensi utama bagi para bek generasi setelahnya.
Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, hingga banyak bek modern melihatnya sebagai cetak peluru. Bukan hanya soal teknik bertahan, tetapi tentang bagaimana memahami permainan secara utuh. Maldini menunjukkan bahwa bek bukan sekadar pemutus serangan, tetapi pengatur ritme dari belakang. Ia tahu kapan harus maju, kapan harus bertahan, dan kapan cukup berdiri di tempat yang tepat. Yang membuat kisah Maldini semakin kuat adalah loyalitasnya. Sepanjang karier profesionalnya, ia hanya mengenakan satu seragam, AC Milan. Di era di mana perpindahan klub menjadi bagian tak terpisahkan dari karier, pilihan itu terasa hampir mustahil. Namun bagi Maldini, Milan bukan sekadar klub, ia adalah identitas. Ayahnya, Cesare Maldini, juga merupakan legenda klub tersebut. Maldini tidak hanya mewarisi nama, tetapi juga nilai. Bagi pesepak bola lain, loyalitas Maldini bukan tentang romantisme kosong. Itu adalah pernyataan tentang konsistensi dan tanggung jawab. Ia menerima masa kejayaan dan masa sulit dengan sikap yang sama. Tidak pernah bersembunyi, tidak pernah mencari jalan keluar yang lebih mudah. Ketika Maldini menghadapi cedera di usia senja kariernya, banyak yang mengira ia akan pensiun lebih cepat. Namun ia kembali, beradaptasi dan tetap bermain di level tertinggi. Para pemain yang lebih muda melihat itu sebagai pelajaran berharga, bahwa kecerdasan dan pengalaman bisa mengimbangi penurunan fisik. Maldini juga dihormati karena caranya menghormati permainan itu sendiri. Ia jarang terlibat kontroversi, jarang mendapatkan kartu merah, dan hampir tidak dikenal sebagai pemain kasar. Dalam dunia sepak bola yang sering memuja agresivitas, Maldini membuktikan bahwa keanggunan bisa sama efektifnya. Ketika ia akhirnya pensiun, reaksi datang bukan hanya dari fans Milan. Para pemain dari berbagai klub, negara, dan generasi menyampaikan rasa hormat. Mereka tidak hanya kehilangan lawan tangguh, tetapi juga kehilangan figur yang membuat sepak bola terasa lebih cerdas dan bermartabat. Di mata para pesepak bola, Paolo Maldini adalah pengingat bahwa kejayaan sejati tidak selalu datang dari sorotan kamera. Ia bisa lahir dari konsistensi, dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan benar, dari kesediaan untuk menempatkan tim di atas diri sendiri. Maldini mungkin tidak mencetak seratusan gol, namanya mungkin tidak selalu muncul dalam daftar pencetak rekor ofensif. Namun bagi mereka yang pernah berbagi lapangan dengannya, baik sebagai kawan atau lawan, Paolo Maldini adalah definisi kehebatan yang tenang. Dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Ia tidak hanya dikenang sebagai bek hebat, tetapi juga sebagai sosok yang membuat sepak bola terasa lebih cerdas, lebih adil, dan lebih manusiawi.